Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Mahfuz, kelas Manajemen Dakwah B. Di sini saya akan menjelaskan konsep tentang nafsu sebagai pemenuhan tugas ilmu akhlak tasawuf. Yang pertama, pengertian nafsu. Secara bahasa, nafsu bermakna keinginan, kecenderungan, atau dorongan hati yang kuat. Jika ditambah kata hawa yang berarti hawa nafsu, biasanya dikaitkan dengan dorongan hati yang kuat untuk melakukan perkara yang tidak baik. Secara terminologis, ilmu akhlak tasawuf, nafsu adalah dorongan-dorongan alamiah manusia yang mendorong pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dapat berupa nafsu untuk pengetahuan, kekuasaan, dan lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis nafsu. Yang pertama, nafsu amarah adalah jiwa manusia yang ingin memenuhi kehendak hawa nafsu dalam segala bidang kehidupan, sehingga tidak menghiraukan kaidah-kaidah agama. Yang kedua, nafsu lawamah adalah jiwa yang masih cacat celah. Walaupun orang yang memiliki nafsu lawamah ini menerima hidayah, terkadang masih melakukan perbuatan maksiat atau sewaktu-waktu tidak dapat mengontrol nafsunya. Yang ketiga, nafsu mulhamah adalah jiwa yang telah dikaruniai Allah dengan sifat keutamaan. Tingkah lakunya diilhami atau mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah. Yang keempat, nafsu mutmainah adalah nafsu yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa terpengaruh oleh hal tersebut. Yang kelima, ada nafsu rodiyah, adalah nafsu yang ridho atau senang ketika berada di dekat Allah, termasuk mencintai atau merasa puas bersamanya. Yang keenam, nafsu mardiyah adalah nafsu yang diridhoi, yaitu seseorang merasa senang atau cinta kepada Allah dan Allah pun merasa senang kepadanya. Dan nafsu ini hanya dimiliki oleh khawasun khawas, atau orang khusus yang khusus. Yang ketujuh, nafsu kamilah adalah nafsu yang tingkatannya para nabi dan rasul, nafsu yang benar-benar sempurna dan terpelihara dari perbuatan yang tercela dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada tingkatan nafsu. Yang pertama, nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mulhamah. Yang keempat, nafsu mutmainah. Yang kelima, nafsu rodiyah. Yang keenam, nafsu mardiyah. Yang ketujuh, nafsu kamilah. Fungsi nafsu sebagai pembentuk perilaku manusia, mekanisme pertahanan diri, mendapat petunjuk atau sesat, menerima fujur atau takwa, mendorong amal perbuatan dan jihad, dan yang terakhir sebagai pertanggungjawaban dan hisab. Ya, kesimpulannya, bagaimanapun nafsu itu, dia adalah satu ciri dari manusia yang manusiawi, sehingga nafsu menjadi bagian dari manusia. Tanpa adanya nafsu, kita tidak mau melakukan apa-apa. Bahkan karena manusia bernafsu itulah manusia diberi kehormatan sebagai khalifah di bumi. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.